Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, persamaan kuadrat, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C itu adalah elemen bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi elemen bilangan real itu bisa negatif, bisa positif, semuanya yang termasuk bilangan nyata. Tapi syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, maka itu bukan persamaan kuadrat, melainkan persamaan satu variabel. Itu ya. Untuk akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang pertama memfaktorkan, mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk A X min A X min B sama dengan 0. Melengkapkan kuadrat sempurna, mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk X min B kuadrat sama dengan Y. Melanjutkan, menentukan akar-akar persamaan kuadrat juga bisa menggunakan rumus ABC. Biasanya Pak Iqmal menyebutnya rumus ABC itu dengan sebutan rumus kecap. Nah, rumus kecap ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat jika hasilnya akar tersebut itu desimal atau 0,0, kayak gitu, tidak bilangan bulat. Maka harus menentukan akarnya dengan rumus ABC tersebut atau rumus kecap. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Lihat soal latihan 2.2 halaman 56 matematika kelas 10. Jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat tergantung pada nilai diskriminan, yaitu nilai do. Untuk rumusnya, diskriminan do sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi untuk menentukan jenis persamaan kuadrat tersebut bisa dilihat dari nilai diskriminan. Jika D-nya itu lebih dari 0, maka kedua akar real dan berbeda. Jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka kedua akar itu sama atau kembar. Jika D-nya kurang dari 0, maka akar-akarnya itu khayal atau tidak real. Nah, untuk akar-akar khayal kayak gitu, biasanya kita harus menggunakan rumus ABC. Untuk nomor 1 dan nomor 2, kita bisa menggunakan rumus pemfaktoran. Nah, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. 4 X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 3X1 X2 dikali X1 ditambah X2. Itu adalah penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
Terus untuk membentuk persamaan kuadrat, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka dapat dibentuk persamaan kuadrat yaitu X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, atau X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Itu untuk membentuk persamaan kuadrat baru. Fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx. Yang namanya fungsi itu pasti fx, bisa gx, dan lain sebagainya. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, B, C elemen R dan A tidak boleh sama dengan 0. Grafiknya berupa parabola. Sketsa grafik fungsi kuadrat. Titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X ke sumbu Y sama dengan 0. Jadi A X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Titik potongnya X1, 0 dan X2, 0. Titik potong dengan sumbu X ke sumbu Y sama dengan 0, yaitu Y sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan C, maka titik potongnya adalah 0, C. Titik potongnya sumbu simetris, yaitu X sama dengan min B per 2A. Harga ekstrim jika A lebih dari 0. Untuk Y yang minimum itu rumusnya adalah min determinan negatif determinan dibagi 4A. Untuk X min B per 2A. Lanjutan gambar grafik fungsi kuadrat. Harga ekstrim jika yang maksimal berarti A-nya kurang dari 0. Untuk Y maksimal itu min B per 2A. Untuk X yang maksimal itu adalah min determinan per 4A. Titik ekstrim yaitu min B per 2A, min do atau min determinan per 4A. Cukup sekian penjelasan tentang persamaan kuadrat. Silahkan kalian pahami. Kalau semuanya kalian tidak paham, silahkan kalian browsing atau cari-cari video yang sama yang membahas tentang persamaan kuadrat di channel YouTube atau di Google ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.